Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A3B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sediaan bioteknologi yaitu agen trombolitik alteplase. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A3B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sediaan bioteknologi yaitu agen trombolitik alteplase. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Ika Ristiana, kemudian ada Chandra Kirana, ada Madesri, Gongde Wahyu, dan Archie Agus Brata. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama penjelasan produk bioteknologi, kemudian upstream proses, downstream proses, analisis kemurnian protein, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu penjelasan produk bioteknologi. Agen trombolitik alteplase. Alteplase atau tisu plasminogen aktivator atau TPA merupakan salah satu agen trombolitik. TPA adalah protease serin yang berperan dalam fibronolisis yang mengubah plasminogen menjadi plasmin. Mekanismenya dengan cara memecah satu rantai plasminogen menjadi dua rantai yang dilakukan ikatan disulfida dan menghasilkan senyawa yang disebut plasmin. Perkenalkan, nama saya Chandra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya ada upstream proses yang terdiri dari host dan sumber gen. Slide selanjutnya ada host dan sumber gen. Jadi pada pembuatan produk bioteknologi alteplase ini, sumber gen yang digunakan berasal dari manusia, yaitu protein dari sel melanoma manusia. Tisu plasminogen aktivator atau TPA dimurnikan dari cairan kultur sel melanoma manusia. Kultur sel ini diperoleh dari sel melanoma paru dan metastasis dari seorang pasien bernama Bowes oleh G. Moore pada tahun 1974. Sel melanoma ini secara aktif mensintesis dan mensekresikan TPA yang digunakan untuk pembuatan mRNA. Slide selanjutnya ada mekanisme cloning dan ekspresi gen, di mana kemampuan untuk mengekspresikan protein rekombinan dalam jumlah besar adalah salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari cloning cDNA. Ekspresi protein rekombinan pada dasarnya dapat diarahkan ke tiga lokasi, yaitu sitoplasma, periplasma, atau media kultivasi. DNA rekombinan yang diperoleh diekspresikan dengan vektor ekspresi spesifik Leishmania, VFX1, 4SAT, dan VFX1 4H. Vektor ekspresi ini memiliki 5 dan 3 urutan ribosom kecil subunit. Mereka menghasilkan transkrip tingkat tinggi, dan dengan cara ini transkripsi gen terjadi dengan menggunakan RNA polimerase 1. Ini ada proses fermentasi. Hasil yang telah diperoleh dari proses upstream dikultur dalam media Brinehart infusion ditambah dengan 15 mikrogram per mili hemin streptomycin dan penicillin. Media padat digunakan untuk memilih klon rekombinan dan koloni tunggal pada permukaan media. Dipilih media kultur padat yang mengandung 50 mikrogram per mili North Otricin dan 25 mikrogram per mili hygromycin B. Sekitar 5 mikrogram dari setiap vektor ekspresi dicerna dan dilinearisasikan dengan soal seperti fermentasi, Vilnius, dan Lituania untuk elektroporasi. Integrasi kaset ekspresi ke lokus rRNA dikonfirmasi dengan melakukan PCR pada DNA genomik. Untuk tujuan ini, untaian DNA primer awal gen dipilih dari vektornya dan dipilih untaian akhir dari lokus rRNA dari DNA genomik. Untuk mengevaluasi ekspresi TPA spesifik, sel rekombinan dikultur dalam media cair BHI yang mengandung 15 mikrogram per mili hemin pada suhu 26 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Seris. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi downstream proses. Selanjutnya ada pemisahan protein dengan sel. Pemisahan dilakukan dengan proses sentrifugasi. Setelah dilakukan proses sentrifugasi, selanjutnya dilakukan pemisahan antara media dengan sel. Pada pemisahan protein ekstraseluler yang diambil untuk diperlakukan pada proses selanjutnya adalah media yang mengandung protein target, sedangkan selnya dibuang.
Kemudian, media yang mengandung protein target dipekatkan dengan ultrafiltrasi atau fraksinasi, sehingga diperoleh suatu crude protein yang selanjutnya dapat dimasukkan proses pemurnian. Selanjutnya, proses pemurnian protein. Proses pemurnian TPA menggunakan multi-step purification. Proses penyaringan memastikan pemindahan semua komponen dari produk. Selain itu, sebagian besar kontainer produk akhir diberikan bebas partikel segera sebelum diisi dengan penggunaan prabilas otomatis WFI atau water for injection. Sebagai pengaman tambahan, produk akhir biasanya dikenai uji partikulat oleh QC sebelum peluncuran produk akhir. Selanjutnya, modifikasi protein. Hal ini umumnya melibatkan penambahan berbagai ekspien zat selain bahan aktif, misalnya menstabilkan produk akhir atau meningkatkan karakteristik produk akhir dengan cara lain. Kedua, penyaringan produk akhir melalui filter absolut 0,22 mm untuk menghasilkan produk steril, diikuti pengisian aseptiknya ke dalam wadah produk akhir. Yang ketiga, pre-dairing. Jika produk dipasarkan dalam bentuk serbuk. Saya Gungde akan melanjutkan presentasi dengan materi analisis kemurnian protein. Saya Gungde akan melanjutkan presentasi dengan materi analisis kemurnian protein. Saya Gungde akan melanjutkan presentasi dengan materi analisis kemurnian protein. Tes. Saya Archif akan melanjutkan presentasi analisis kemurnian protein. Alteplase atau TPA yang dimurnikan telah terbukti 99% murni dengan beberapa teknik analitik termasuk APLC, SDS-PITCH, dan pemetaan triptik dan urutan N-terminal. Yang pertama, deteksi pengotor produk berbasis protein. Natrium doksil sulfat poliakrilamida gel elektroforesis atau SDS-PITCH merupakan teknik analisis yang paling umum digunakan dalam penilaian kemurnian produk akhir. Yang kedua, high pressure liquid chromatography atau HPLC dilakukan dengan pemisahan protein dengan tekanan rendah. Yang ketiga, pemetaan peptid melibatkan paparan produk protein untuk mempromosikan hidrolisis ikatan peptid pada titik tertentu pada protein. Yang keempat, N-terminal sequencing. Residu asam amino 20-30 dari produk protein yang telah menjadi kontrol kualitas populer pada produk biofarmasi. Saya Archif akan melanjutkan presentasi analisis pemurnian protein. Alteplase atau TPA yang dimurnikan telah terbukti lebih besar dari 99% murni dengan beberapa teknik analitik, termasuk APLC, SDS-PITCH, pemetaan triptik, dan urutan N-terminal. Yang pertama, deteksi pengotor produk berbasis protein. Natrium doksil sulfat poliakrilamida gel elektroforesis atau SDS-PITCH merupakan teknik analisis yang paling umum digunakan dalam penilaian kemurnian produk akhir. Yang kedua, high pressure liquid chromatography atau HPLC dilakukan dengan memisahkan protein dengan tekanan rendah. Yang ketiga, pemetaan peptid melibatkan paparan produk protein untuk mempromosikan hidrolisis ikatan peptid pada titik tertentu pada protein. Yang keempat, N-terminal sequencing. Residu asam amino 20-30 produk protein yang telah menjadi kontrol kualitas populer pada produk biofarmasi. Gungde akan melanjutkan presentasi materi kesimpulan. Alteplase atau tissue plasminogen activator (TPA) merupakan salah satu agen trombolitik. Alteplase atau TPA diperoleh dari sel
melanoma paru seorang yang bernama Boes. Upstream proses meliputi proses cloning di mana TPA manusia diinstrakan ke dalam plasmid E. coli lalu ditransformasikan ke dalam host, kemudian diekspresikan untuk mendapatkan transkrip tingkat tinggi. Downstream proses meliputi proses pemisahan protein yang dilakukan secara ekstraseluler. Dilanjutkan dengan proses pemurnian dengan metode multi-step purification, kemudian formulasi produk akhir dengan penambahan eksperien maupun surfaktan. Analisis kemurnian protein dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk HPLC, SDN-SPEC, pemetaan triptik, dan urutan N-terminal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.